bersyukur untuk hari ini karena Tuhan perkenankan lagi kita bertemu di kelas 11 IPS 2 dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan karena walaupun di situasi masa pandemi COVID-19 kita lagi boleh bertemu orang baru bersama-sama di lembaga pendidikan yang memulai dari kegiatan pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi. Sebelum kita masuk pada materi, saya undang semua berdiri dan bolehkan satu dari Anda untuk memimpin penyanyi. Dipersilakan. Silakan Timothy. Teman-teman, mari kita nyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bertetap kerjaan surga. Pada saat ini kami akan belajar agama. Kiranya Engkau menuntun kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini hingga bisa berjalan dengan baik. Ya Bapa, berkatilah juga guru yang akan mengajari kami, berikanlah dia kesehatan dan kekuatan agar bisa mengajarkan dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Timothy, Tuhan memberkati. Adik-adik silakan duduk. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan adapun referensi yang akan kita baca di siang hari ini terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Baru kemudian Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan kemudian Efesus 5 ayat 22 dan 23. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya Anda akan capai untuk pembelajaran ini, ya, discovery learning yang akan kita pakai. Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pernikahan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen, kemudian siswa dapat mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, bagaimana mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan, dan realisasi pernikahan menuju gereja domestik. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini, menyangkut materi kita tentang pernikahan dalam perspektif Kristen. Adik-adik, saya rindu kita semua di siang hari ini menyanyikan satu lagu. Ini lagu-lagu lama, ada di Kidung Jemaat. Mungkin Anda memang sudah tidak tahu dengan lagu ini, tapi mari kita nyanyikan lagu ini. Barangkali orang masih boleh nyanyikan bersama. Kidung Jemaat nomor 318. Ini lagu-lagu orang kawin. Orang Manado bilang orang kawin. Berbahagia tiap rumah tangga. 1, 2, 3. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bagus sekali lagu itu yang kita nyanyikan tadi, karena berbicara tentang bagaimana berbahagialah tiap rumah tangga. Yang pasti dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, siapapun orang tua yang membangun hubungan sebagai suami istri dan kita dalam lembaga pernikahan pasti ingin berbahagia, bukan begitu? Oke, kalau boleh saya tanya, apa pesan lagu tadi dari Kidung Jemaat nomor 318? Berbahagia tiap rumah tangga. Siapa boleh? Oke, dari bawah silakan. Menurut saya sendiri, Bu, arti dari lagu tersebut adalah kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga. Jadi walaupun adanya tantangan, cobaan, tapi tetap adanya rasa damai, karena itu tadi, Bu, kehadiran Kristus ada di tengah-tengah keluarga tersebut. Ya, bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Betul sekali bahwa apa yang disampaikannya berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap. Menurut dia katakan bahwa
kesempatan yang diberikan. Ya. Menurut saya, keluarga yang berbahagia itu keluarga yang mengundang Tuhan. Oke, terima kasih. Keren. Tepuk tangan. Berarti Anda bisa menerjemahkan apa isi dari lagu tadi. Walaupun lagu itu banyak kali kita dengar atau mungkin kita nyanyikan di acara-acara pernikahan atau orang Manado bilang orang kawin, tapi pada saatnya kita tahu bahwa lagu itu adalah bagaimana mengundang Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kristus sebagai satu-satunya kepala atas kehidupan keluarga. Ya, keluarga dalam perspektif Kristiani. Mari kita lanjut, mari kita baca bersama Kejadian 2 ayat 24 referensi pertama kita saat ini. Satu orang siswa untuk membacakannya, silakan Nana. Kejadian 2 ayatnya yang ke-24 berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Terima kasih. Itu yang kita dengar dari Kejadian 2 ayat 24. Selanjutnya, mari kita dengarkan Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yang depannya baca, silakan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena kamu telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kasihmu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, kasihlah seorang akan yang lain. Yang baru kita baca dalam Yohanes 15. Selanjutnya mari kita baca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Mohon Rinoa baca untuk semua. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terima kasih. Ya, baiklah, kita telah membaca 3 referensi yang menjadi landasan Alkitab kita untuk kita bahas di siang hari ini. Nah, oleh karena itu ketika kita belajar tentang apa itu pernikahan, yang dahulunya pernikahan itu adalah ada 2 orang yang berbeda jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan. Saya mau katakan bukan antara perempuan atau perempuan dan kemudian laki-laki dan laki-laki, tidak ada dalam aturan seperti itu. Karena Alkitab mencatat bahwa yang menikah itu adalah 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Ya. Sehingga ketika membentuk satu pernikahan, mereka disebut sebagai keluarga. Ya, kalau boleh saya bertanya, apa itu keluarga? Saya Ya, oke, silakan. keluarga itu terbentuk dalam pernikahan. Ya, keluarga itu terbentuk dalam pernikahan, betul. Betul atau tidak? Gimana kita berikan pengetahuan sekarang? Ya, ada jawaban lain tentang apa itu keluarga? Ada? Oke, semuanya silakan. Menurut saya, keluarga itu orang-orang sekitar kita seperti mama, papa, opa, oma, dan adik dan kakak. Oke, keluarga itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Betul atau tidak? Betul, yang pasti. Tepuk tangan untuk sifatnya. Ada lagi enggak? Keluarga adalah? Boleh saya tambah sebut? Iya, silakan. Buat saya, keluarga adalah orang-orang yang terpenting dalam kehidupan kita. Orang-orang terpenting dalam kehidupan kita. Oke, betul atau tidak? Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Ya, betul sekali apa yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwa keluarga itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita seperti yang disampaikan oleh Nathan. Kemudian dikatakan besertanya bahwa keluarga adalah bagian dari orang tua, ada kakak adik, ada oma, ada siapapun
yang ada dalam keluarga kita. Tapi juga disampaikan bahwa keluarga manusia adalah orang-orang yang sangat penting bagi kita. Keluarga itu adalah satu komunitas yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya sampaikan bahwa keluarga adalah persekutuan terkecil. Sehingga boleh disampaikan bahwa keluarga itu adalah persekutuan pertama, persekutuan terkecil, dan persekutuan tertua dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kenapa disebut sebagai persekutuan yang pertama? Karena satu-satunya lembaga yang bertahan di lingkungan masyarakat, di bangsa dan negara adalah keluarga. Kemudian disebutkan sebagai keluarga adalah persekutuan terkecil karena memang organisasi paling kecil dalam masyarakat, dalam gereja adalah keluarga. Dan yang terakhir, keluarga disebut sebagai organisasi tertua karena dari sananya, dari permulaan organisasi dimulai keluarga yang dianggap yang paling lama. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga adalah persekutuan sosial yang paling kecil, yang seperti Anda sudah sampaikan tadi bahwa yang terdiri dari orang tua dan anak atau siapapun yang tinggal dalam keluarga Anda. Ya, sebelum kita mengenal pernikahan, dibutuhkan persiapan antara laki-laki dan perempuan sebagai bahan pertimbangan ketika menikah. Sekarang ibu mau bertanya, apakah Anda dalam kehidupan keluarga yang menikah? Iya, ya kan? Karena Anda adalah bagian lingkungan pernikahan, ada orang tua. Nah, kalau ibu bertanya, apakah Anda sudah siap menikah? Belum. Siapa yang sudah merencanakan pernikahan sekarang? Angkat tangan. Atau barangkali mungkin tahun depan, bulan depan. Ada yang sudah siap menikah? Belum. Betul-betul belum? Atau sudah siap menikah? Puji Tuhan, berarti Anda masih mengharapkan masa depan yang indah toh? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang asalkan orang mau mempersiapkan itu. Yang penting bagi pemuda remaja Kristen untuk belajar tentang pernikahan. Kenapa penting? Padahal Anda masih 16 tahun. Dan kenapa harus belajar tentang pernikahan? Apakah Anda dipersiapkan untuk menikah sekarang? Atau apa? Kenapa Anda sebagai pemuda-pemudi belajar pernikahan di materi ini? Saya Bu, Ya, meskipun kami sedang masih muda, setidaknya kami sudah mempersiapkan diri agar supaya kelak nanti kami akan menikah, kami sudah tahu apa yang terjadi di pernikahan. oh iya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Betul apa yang disampaikan oleh Stefania tadi, bahwa meskipun Anda masih dikatakan sebagai remaja, tetapi tentunya persiapan pernikahan itu penting. Bukan berarti ketika kita belajar tentang pernikahan sekarang dan saya menyarankan Anda untuk minggu depan saya terima undangan bahwa Stefania akan menikah misalnya dengan Rizky ya. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri tentang bagaimana pernikahan yang sesungguhnya, karena pernikahan itu bukanlah gampang. Ada saja hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan oleh karena itu, kita akan belajar tentang apa yang dipertimbangkan dalam materi ini. Ketika orang yang menikah adalah bagaimana pertama kita harus mengenal diri sendiri dulu. Sebelum kita menikah, kita harus mengenal diri sendiri dulu. Bagaimana kesiapan saya untuk menikah? Apakah saya sudah siap untuk menikah denganmu? Ya, bukan setelah menikah saya ingin menikah sekarang. Ya, kemudian tidak ada persiapan, segala sesuatu yang dipersiapkan. Yang pertama adalah mengenal siapa diri kita. Lalu yang kedua adalah kenali benar pasangan Anda. Anda membangun hubungan misalnya berapa bulan,
menggumuli masalah-masalah dalam keluarga. Seperti yang disampaikan tadi, pokoknya tidak gampang, tidak mudah bagi sepasang suami istri, orang tua dan anak untuk membina satu keluarga yang utuh dan bebas hambatan. Dan yang kelima, pernikahan dijalani bukan dalam waktu yang sebentar saja. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menyatu, ada ikrar di gereja yang disampaikan bahwa sehidup semati, susah senang, apapun yang harus dihadapi harus bersama-sama. Dalam arti bahwa pernikahan ini akan dijalani untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi ada persiapan yang sungguh ketika seseorang akan menikah. Nah, adik-adik tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman, keadaan di lingkungan sekitar kita bisa mengubah tatanan hidup sosial bermasyarakat, termasuk pengaruh kehidupan dalam keluarga. Tidak sedikit yang kita perhatikan bahwa ada saja masalah tentang pernikahan. Misalnya ada yang hamil sebelum menikah, kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertikaian yang mengakibatkan perceraian, sehingga yang kita perhatikan bahwa banyak kasus-kasus keluarga Kristen yang mengalami masalah dan kendala dan berujung pada perpisahan. Dan itu menjadi masalah yang harus kita gumuli bersama sebagai keluarga Kristen. Bukan tidak mungkin bisa saja di keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita perhatikan karena masalah keluarga sehingga merembes kepada perpisahan. Ya, kita harus menyadari bahwa perubahan dan tantangan yang terjadi di sekitar kita bisa merubah tatanan hidup, termasuk gaya, pola, cara pandang tentang bagaimana kita mempertahankan pernikahan. Jangan sampai Anda ini yang nantinya suatu saat misalnya Natal akan melamar siapa, dan kemudian karena belum ada persiapan yang matang pada akhirnya berhenti di tengah jalan, ada usia pernikahan baru seumur jagung. Jadi ini yang kita perhatikan bahwa sesungguhnya meskipun ada pertentangan, meskipun ada pertentangan, keluarga Kristen harus utuh. Dan dengan demikian kita harus mempersiapkan pernikahan. Jadi Anda sebagai pemuda-pemudi Kristen harus mempersiapkan pernikahan. Harus mempersiapkan apa? Sudah siap menikah sekarang? Kenapa harus mempersiapkan pernikahan? Karena Anda memang benar-benar mempersiapkan itu dari sekarang. Oke, mari kita perhatikan apa yang dipersiapkan perkawinan atau pernikahan. Yang pertama adalah pemuda-pemudi Kristen harus mengerti hakikat suatu pernikahan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Kenapa harus ada persiapan antara pemudi dan pemudi Kristen? Karena pernikahan itu adalah sakral dan kudus dan tidak dipermainkan. Ya, pernikahan itu harus disiapkan oleh dua calon pasangan untuk membentuk satu keluarga dalam satu lembaga untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ada persiapan jangka pendek dan ada persiapan jangka panjang. Jadi orang kalau menikah ada persiapannya, yaitu jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek apa? Pacaran. Kalau jangka pendek pacaran. Nah, kalau jangka panjang? Tunangan. Seperti itu. Jadi kalau jangka pendek Anda katakan bahwa pacaran, ya. Lalu kalau jangka panjang Anda katakan apa? Tunangan. Bukan. Maksudnya begini. Kalau bicara tentang persiapan jangka panjang dan jangka pendek itu adalah, kalau jangka pendek adalah mempersiapkan pernikahan. Jadi mempersiapkan pernikahan itu dengan seksama, dengan persiapan yang benar-benar disiapkan dari hati, dari mental, dari jiwa, dari finansial, untuk memulai satu kehidupan dengan persiapan perkawinan. Nah, kalau bicara tentang persiapan jangka panjang adalah bagaimana dua orang ini yang akan menikah mempersiapkan diri untuk membentuk pernikahan untuk selama-lamanya. Bukan berarti ketika menikah dan kemudian satu waktu, aduh, saya tidak senang lagi dengan Anda. Kita sangat cinta pengana, kita sangat suka pengana, selamat tinggal juga. Kan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah bagaimana menjalani pernikahan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Sama dengan bahasa orang Gorontalo bilang, till death do us apart. Artinya apa? Sampai maut memisahkan. Nah, begitulah dengan
dengan pernikahan yang sesungguhnya, bahwa sampai maut memisahkan, sampai tua, sampai punya anak, cucu, cece, tetap bersama-sama sebagai sebuah lembaga pernikahan. Bukan berarti ketika Anda senang Anda bersama, kemudian ketika Anda susah satu ditinggalkan, ketika waktu menghadapi sukacita kemenangan, kebahagiaan dijalani bersama-sama, dan kemudian ketika mengalami kendala, aduh, satu jalan ke kanan, yang lain jalan ke kiri. Pernikahan bukanlah hal yang demikian. Ya, mari kita bahas tentang tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Yang pertama kita bahas tadi dalam Kejadian 2 ayat 24. Bicara tentang apa, saudara-saudara? Bicara tentang suatu pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Kejadian 2 ayat 24. Yang bicara tentang apa tadi? Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan dan kemudian menjadi satu daging, keluarga. Nah, kalau Anda perhatikan bacaan Alkitab ini, kira-kira apa penjelasan dari ayat ini? Siapa boleh jelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan, Timothy. Maksudnya adalah mereka membentuk suatu komitmen. Iya. Yang dimaksud dari komitmen tersebut, kedua pasangan tersebut meninggalkan ayah dan ibunya untuk membentuk suatu keluarga. Iya, betul sekali. Jadi komitmen, ya. Oke, pegang tangan. Terima kasih. Nah, sekarang yang kedua kita bahas tentang ini, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 menceritakan tentang apa? Yaitu cinta kasih sebagai dasar utama pernikahan Kristen. Kenapa itu cinta kasih jadi dasar utama untuk pernikahan Kristen? Saya, Bu. Ya? Oke. Ayat ini bisa dikaitkan dalam 1 Korintus 13. Dikatakan kalau kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dalam arti dalam pernikahan itu harus ada kasih sayang antar sesama. Iya, ada kasih sayang. Oke, ada kasih sayang, saling mengasihi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Betul? Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Dan di berikut ada lagi landasan Alkitab yang bilang tentang cinta kasih berdasarkan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Cinta kasih adalah dasar, kata. Cinta kasih adalah dasar. Maksudnya bagaimana? Bisa? Oke? Jika dikaitkan dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 23 yang berjudul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, yang artinya adalah kita harus memiliki suatu rasa saling menghargai antara suami dan istri agar tidak terjadi suatu percekcokan antara suami dan istri tersebut, karena pada dasarnya kita sudah memiliki kasih dalam suatu pernikahan. Ya, betul, Rino. Terima kasih. Bahwa cinta kasih adalah dasar, sehingga bisa dikatakan bahwa apapun yang dialami, suka duka, susah senang, akan dihadapi bersama. Nah, tujuan yang ketiga adalah tentang untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup bersama. Siapapun yang berkeluarga, siapapun yang menikah, punya tujuan yaitu membahagiakan. Saya kira tidak ada rumah tangga yang tidak ingin bahagia, semua pasti ingin bahagia. Nah, karena itu menjadi tujuan ketiga untuk saling membahagiakan. Dan tujuan yang keempat adalah dalam pernikahan Kristen, perspektif atau pandangannya adalah dalam peraturan monogami. Apa itu monogami? Pernikahan sekali. Apa? Pernikahan ini sekali. Pernikahan yang berapa kali? Sekali. Sekali. Anda menikah berapa kali? Amin. Sekali saja. Karena pernikahan dalam perspektif Kristiani adalah menikah dipandang sekali. Monogami yaitu pernikahan antara satu laki-laki dan perempuan yang hanya sekali dan tidak disarankan bagi remaja Kristen, bagi pemudi Kristen untuk menikah laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Tidak. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu lembaga pernikahan yang monogami dan yang hanya sekali. Ya, yang harus diperhatikan dalam pernikahan bahwa cinta kasih adalah gambaran cinta Tuhan bagi manusia, sehingga Tuhan mengasihi manusia dan manusia diperintahkan untuk saling mengasihi, sehingga ada pengasihi antara laki-laki dan perempuan yang bukan sebagai lembaga pernikahan, yang kemudian atas dasar cinta kasih ini bagian dari rencana Tuhan. Makanya orang kalau menikah segala sesuatu dipersiapkan dan selalu bilang dalam perkenanan Tuhan.
minta perkenanan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya rencana pernikahan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan keluarga Kristen yang memutuskan untuk menikah diharapkan dapat menjadi pewarta kabar sukacita. Keluarga dapat menjadi berkat, apa lagi? Teladan, contoh. Buat berikan tepuk tangan untuk dapat Anda betul sekali. Oh, ketika keluarga dirancang untuk dalam pernikahan, berarti keluarga yang betul-betul dapat menjadi pewarta Injil, dapat menjadi berkat, dapat menjadi contoh, dan dapat menjadi teladan. Semoga keluarga Anda dapat menjadi teladan bagi siapa saja, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik dalam perbuatan, di lingkungan keluarga kita sendiri, tapi juga di lingkungan pergaulan jemaat dan masyarakat. Ya, kalau kita perhatikan di sekitar kita, banyak masalah dalam kehidupan keluarga rumah tangga Kristen yang terjadi kegagalan hanya karena tidak adanya komunikasi. Maka kenapa itu komunikasi penting sekali bagi keluarga? Untuk memperkuat hubungan. Bagaimana? Untuk memperkuat hubungan. Untuk memperkuat hubungan. Kenapa harus diperkuat untuk hubungan? Agar tidak terjadi masalah di Agar tidak terjadi masalah dalam keluarga. Oke, terima kasih. Oke, ada alasan lain kenapa komunikasi itu penting bagi keluarga? Ada? Untuk menjaga kepercayaan satu sama lain. Untuk menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Betul sekali. Bahwa ternyata dalam kehidupan keluarga harus ada yang namanya komunikasi. Berbicara antara satu dengan yang lain adalah hal yang penting untuk membangun kebahagiaan. Dan dengan adanya komunikasi, suami istri, keluarga atau orang tua dan anak pasti akan menemukan solusi dari permasalahan. Orang kalau tidak berbicara pasti tidak bisa menyelesaikan masalah atau konflik. Tapi kalau orang yang senantiasa berkomunikasi, sering membangun hubungan atau relasi, pasti dapat menyelesaikan masalah tanpa konflik. Ya, ada pun hal-hal yang diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, kalau Anda perhatikan bahwa masalah yang menyangkut keluarga dapat dibicarakan secara kekeluargaan. Jangan diombak-ambing di luar sana atau membicarakan tentang masalah keluarga kita kepada orang lain. Yang kedua adalah hal yang diperhatikan pada komunikasi tentang cinta kasih bukan sekedar perasaan. Bahwa ketika orang dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang, atau dalam keadaan masalah atau kendala atau sukacita atau kebahagiaan, tetapi harus dijalani bersama tanpa melihat situasi dan keadaan. Artinya bahwa semua harus dijalani bersama-sama apapun kondisinya. Baru yang ketiga adalah bagaimana keluarga dapat membiasakan diri untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat dalam arti tidak menyinggung, tidak menyakiti, tidak kemudian mewakili sahabat kita, pasangan kita, orang lain di sekitar kita, sehingga komunikasi antara suami dan istri, orang tua dan anak bisa terlaksana karena kita mampu menjaga cara kita terhadap perasaan dari orang lain. Sekarang kita akan pahami tentang apa itu gereja domestik. Gereja domestik maksudnya adalah gereja yang senantiasa mau berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi semua orang. Dalam arti bahwa ketika itu keluarga sama dengan pohon yang bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah, dapat orang lain perhatikan lewat cara hidup kita bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mampu menjadi berkat. Menjadi berkat lewat apa? Lewat kehidupan kita yang dapat bersaksi, kehidupan yang dapat bersekutu, dan dapat melayani. Kalau saya boleh tanya, bagaimana kehidupan keluarga yang dapat bersaksi, bersekutu, dan melayani? Kalau bersaksi? Ya, siapa? Keluarga yang bersaksi maksudnya adalah keluarga yang menceritakan tentang pengalaman hidupnya pada orang-orang, pengalaman hidup bersama orang-orang sekitar. Oh iya, betul sekali. Bersaksi adalah menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kalau bersekutu? Kalau untuk bersekutu yaitu beribadah. Ya, bersekutu artinya rajin beribadah di kolom, di komisi. Apalagi Anda sebagai remaja pemuda berarti aktif dalam kegiatan remaja pemuda di gereja Anda masing-masing. Kalau melayani? Melayani Bu artinya memberikan pelayanannya kepada orang lain, misalnya
memberi atau membantu orang lain. Iya, betul sekali. Bahwa yang disampaikan bahwa tentang bagaimana gereja domestik itu gereja yang mampu akan bertumbuh berbuah, siap untuk bersekutu, siap untuk bersaksi, siap untuk melayani. Dan saya harapkan bahwa gereja domestik itu akan tumbuh dengan sendirinya dimulai dari keluarga Anda masing-masing. Boleh? Siap untuk menjadi gereja domestik? Yang bertumbuh berakar dan berbuah? Yang siap bersaksi? Siap melayani? Siap bersekutu? Amin. Terima kasih. Nah, tadi Anda yang bertanya sekarang, Ibu yang bertanya kepada Anda, ketika Anda belajar materi ini, Anda sudah siap menikah? Siap untuk sekarang? Oh, siap untuk nanti, puji Tuhan. Berarti Anda sementara mempersiapkan pernikahan itu untuk nanti, bukan untuk sekarang. Sehingga dari materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa pernikahan itu bukan sekedar pertemuan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan, untuk membuat komitmen kehidupan bersama. Tetapi untuk membangun kehidupan bersama pada dua karakter yang berbeda itu tidak gampang, saudara. Dibutuhkan saling pengertian, menghargai, mencintai, dan kerjasama antara satu dengan yang lain. Ketika kita mampu untuk menjaga hubungan itu dengan baik, membangun komunikasi atas dasar cinta kasih Allah yaitu kasih agape, kita akan merasakan bahwa hidup kita diberkati sebagai sebuah pernikahan yang sesungguhnya. Demikian materi kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, dan selanjutnya saya minta kepada Anda untuk membuat tugas di halaman 15 nomor 1 sampai 5 dan Anda kerjakan sekarang, dan kemudian setelah itu kita akan diskusikan bersama. Kita akan bahas sebagian hari dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Demikian pertemuan kita di siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya minta satu orang untuk bersedia memimpin, nyanyi dan berdoa. Semua boleh berdiri. Teman-teman, mari kita nyanyi bersama-sama Bila Yesus berada. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan tuntunan-Mu hingga pada kami hingga saat ini, sehingga pelajaran agama kami di hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari tadi boleh tersimpan dalam hati dan pikiran kami dan kami praktekkan untuk kehidupan kami. Berkatilah guru kami dan berkatilah kami juga, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang.